Hai semua teman emak, jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak, Hesti Juliana. Buat teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak, jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak. Ikutin terus ya, selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di video kali ini emak mau berbagi kegiatan emak belanja mingguan di pasar dan food profession. Dan juga emak mau berbagi tips cara penyimpan makanan di kulkas agar tahan dalam 1 minggu ke depan, karena belanjaan emak ini stoknya untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi buat teman-teman emak, kita bisa belajar menghemat ya kalau kita belanja itu dalam mingguan. Jadi dalam 1 bulan itu kita kan ada 4 minggu. Jadi kita itu belanjanya 4 kali dalam 1 bulan. Jadi kita tahu pengeluaran itu dalam 1 bulan itu berapa. Dan jadi kita tahu berapa yang budget kita untuk 1 bulan. Ini emak mau lanjut membersihkan semua belanjaan emak yang dari pasar ya. Jadi bahan makanan yang bisa mak cuci itu seperti sayur, buah, bumbu-bumbu dapur yang bisa mak cuci itu mak cuci ya, menggunakan air rendaman Mama Lemon, lalu mak siram dengan air mengalir, membersihkan sabun-sabunnya untuk menghindari kuman-kuman yang banyak dari pasar ya, karena kan di pasar itu kotor, karena mak itu belanjanya di pasar tradisional. Jadi ini wajib mak bersihkan seperti ini setiap pulang dari pasar. Apalagi di masa corona ini kita harus menjaga kebersihan ya, jadi emak wajib itu bersihkan seperti itu. Dan setelah itu emak lanjut juga bersihkan ikan, lalu emak letakkan di dalam wadah-wadah biar bisa simpan di dalam freezer. Nah biasanya ikan-ikan ini emak cuci hanya dengan menggunakan air bersih aja ya. Jadi mak cucinya ini di kamar mandi seperti biasa, karena mak itu nggak bisa cuci di wastafel karena air di wastafel itu mati, jadi wajib di kamar mandi seperti ini. Nah setelah ini baru mak masukkan di dalam wadah-wadah ya. Kalau untuk sayuran-sayuran dan buah-buah yang tadi mak cuci menggunakan Mama Lemon itu emak akan tiriskan dulu sampai airnya itu terbuang semua ya, dan sayuran-sayurannya itu kering. Nah ini mak udah taruh semua belanjaan mak yang sudah mak cuci di dalam wadah keranjang seperti ini ya, dari buah, sayur, dan bumbu dapur lainnya itu mak letakkan seperti ini. Jadi mak keringkan biar tidak ada lagi air. Lalu mak lanjut itu masak. Setelah siang itu baru mak semua susun wadah-wadah ke wadah-wadahnya. Nah ini emak mulai untuk susun semua barang-barangnya ya, karena belanjaan emak ini sudah kering dan emak itu sudah selesai masak, tapi emak tidak rekod ya karena emak khusus untuk food profession di belanja mingguan. Nah ini emak mulai dengan memetik sayur duluan ya, karena selama ini emak dan mertua itu simpan sayur di dalam plastik ya. Jadi selama ini emak nggak tahu, jadi mertua itu selalu simpan di dalam plastik sayur-sayuran. Jadi selama masa corona ini emak itu kan belanjanya 1 minggu, jadi kadang itu busuk ya emak ya. Jadi wadah plastik itu ternyata tidak bagus karena emak itu selalu cuci. Jadi karena dicuci itu dia kan agak basah, jadi kalau masukkan di dalam plastik ternyata jadi busuk. Jadi emak banyak belajar dari teman-teman emak, yang nonton video-video teman-teman emak. Jadi emak mencoba dengan memasukkan ke wadah. Nah karena emak itu kan selalu cuci semua sayuran, jadi basah. Setelah kering, menunggu keringnya itu baru emak masukkan ke dalam kontainernya seperti ini. Jadi itu udah emak coba ya, ternyata 1 minggu itu masih cantik dan masih segar sekali, walaupun emak itu sudah cuci dengan air Mama Lemon.
Nah, tadi mak udah selesai petik sayur bayam. Ini mak lanjut untuk potong-potong sayur sawi ya. Jadi emak juga masukkan sayur sawi ini ke dalam wadah kontainer seperti ini. Jadi lebih tahan lama ya mak ya. Biasanya itu mak hanya letakkan di dalam bagian sayur yang di bawah, kulkas kita yang bagian sayur untuk di bawah itu ya biasanya letakkan di situ. Ternyata itu juga busuk ya, dan hanya bertahan 3 hari. Nah ini mak udah coba, itu tahan juga 1 minggu. Jadi ini mak potong-potong, jadi lebih mempermudah ya. Jadi saat kita masak itu lebih gampang, tinggal ambil mana yang mau kita masak itu sudah terpotong-potong seperti ini. Nah ini mak lanjut lagi ke sayur sawi putih. Nah ini juga mak potong-potong ya sayurannya. Jadi ini mak pisah bagian daunnya dengan batangnya, karena kalau batangnya itu memang lebih lama kalau kita masak. Jadi kalau dipisah seperti ini, jadi kita nanti kalau masak itu lebih gampang untuk memasak duluankan batangnya lalu daunnya. Tunggu emak selesai potong-potong sayur, mama salam-salam dulu buat teman-teman emak. Terima kasih ya buat teman-teman emak yang sudah mengklik video emak yang sederhana ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Dan buat teman-teman emak yang setia hadir di setiap video emak, mau ucapkan terima kasih banyak ya. Jangan lupa tinggalkan jejak agar emak bisa datang mengunjungi teman semua. Dan buat teman-teman emak yang setia menonton walaupun tidak mempunyai channel dan walaupun tidak pernah komen, mau ucapkan terima kasih banyak. Selalu dukung emak dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman emak yang pertama kali gabung di video emak, perkenalkan emak ini seorang ibu rumah tangga tulen yang mempunyai 3 anak perempuan. Dan pekerjaan emak itu cuma ibu rumah tangga ya. Jadi kegiatan emak itu di vlog hanya sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan pernah bosan ya menonton vlog-vlog emak. Terima kasih banyak. Lanjut ke videonya. Emak selesai petik-petik sayur dan potong-potong sayur ke dalam dan masukkan ke dalam wadah. Nah ini emak lanjut untuk petik cabai merah ya. Nah kalau dalam 1 minggu itu mak cabai merah cuma sedikit aja, karena kami itu tidak suka yang pedas ya. Jadi hanya pak suami yang suka pedas. Jadi ini emak beli juga 1 on ini cabai rawit untuk kalau tambahan. Nah pak suami kalau masakannya itu mau ditambahin pedas, karena kan kalau anak-anak itu sukanya yang manis-manis, jadi kami jarang itu pakai yang cabai merah besar itu banyak-banyak. Nah seterusnya ini emak masukkan tomat ke dalam wadah juga. Kalau masih keras ini emak masukkan seperti ini ya ke dalam wadah, tapi kalau sudah agak lembek-lembek itu emak masukkan ke gagang pintu kulkas ya, mak letakkan di situ. Tapi kalau masih keras mak letakkan ke dalam wadah. Nah ini mak lanjut lagi sayuran-sayuran mak gabung ya, karena kulkas mak itu cuma 1 pintu. Jadi ya sepandai-pandainya kita untuk membuat kulkasnya muat dengan menggunakan wadah-wadah seperti ini. Nah ini seperti kacang panjang, daun sop, daun seledri, daun bawang, wortel, buncis, ini mak masukkan di dalam wadah besar 1 tempat ya, jadi lebih simple tempatnya. Nah untuk buah ini mak letakkan di suhu ruangan ya, jadi mak masukkan di dalam keranjang seperti ini aja. Ini emak mau tunjukin teman-teman semua apa-apa aja yang mak belanjain dan harga-harganya. Nah ini mak beli sawi putih setengah kilo itu 5.000. Mak udah potong-potong, jadi kalau mau masak itu tinggal gampang ya. Lanjut ini mak beli bayam 1 ikat ini 3.000. Ini sawi manis mak beli setengah kilo itu udah 4.000. Mak juga udah potong-potong. Ini mak beli jahe 3.000. Mak beli juga jeruk nipis 2.000. Mak juga beli cabai merah itu seperempat ya, lagi mahal ya mak ya, 12.000. Biasanya itu seperempat 8.000, ini lagi mahal jadi 12.000. Mak juga beli tomat 1,5 kilo itu 14.000, karena kami itu suka yang manis-manis, jadi
tomat itu harus banyak ya. Ini emak gabung dalam satu wadah ya. Ada bawang batak emak beli 2000, daun sop itu 2000, lalu emak juga beli kacang panjang 2000, lalu beli wortel 3000, dan emak juga beli buncis 3000. Jadi kalau mau masak sayur bening itu sop-sop itu emak pakai itu ya. Jadi emak bikin satu wadah biar muat di dalam kulkas. Lanjut, emak juga beli cabai rawit kecil 3000. Emak juga beli bawang merah setengah kilo 20.000, bawang putih itu 5.000 karena ini emak letakkan di suhu ruang luar, jadi emak taruh di dalam keranjang. Ini buah emak beli pepaya 7.000, lalu pokat sekilo itu 20.000 emak letakkan di dalam keranjang. Nah ini emak juga beli sop daging lembu ya 25.000 seperempat. Ini ikan pare setengah kilo itu emak beli 30.000. Lanjut emak beli juga dencis 35.000 1 kilo ya. Dan ikan teri emak juga beli 3 ons, ini 45.000. Dan tadi ikan jair tadi udah emak masak ya. Dan sayur daun ubi sama santan itu udah emak masak menu hari ini. Dan jambu merah itu udah emak jus. Dan inilah sisa belanjaan emak untuk 1 minggu ke depan. Semoga cukup ya. Dan untuk tahu dan tempe emak nggak beli ya dari pasar karena tukang jualan tahu dan tempe itu setiap hari lewat dari depan rumah. Jadi kalau emak mau menunya ya tahu tempe itu tinggal beli kalau pas abang tukang tahunya tuh lewat. Dan ini emak lanjut mau simpan ke dalam kulkas semua belanjaan emak ini ya. Jadi ini emak mau tutupi dulu semua wadah-wadahnya biar itu udaranya tidak masuk, jadi itu awet sampai 1 minggu ke depan. Nah teman-teman emak boleh coba tips ini ya, karena emak sudah coba dan ini memang sangat cocok di masa sekarang ini, karena kita itu belanjanya kan 1 minggu sekali biar jangan lebih sering-sering ke pasar. Jadi aman stoknya sampai 1 minggu. Ini emak lanjut lagi mau susun semua wadah belanjaan emak ke dalam kulkas ya. Bagian ikan, daging itu memasukkan ke dalam freezer, dan buat wadah-wadah lainnya emak susun di rak-rak bawah ya, karena ini emak pakai wadah-wadah jadi emak mau susun sampai ini wadah-wadahnya muat di dalam kulkas. Emak tadi udah bersihkan ini duluan kulkasnya ya, dan lap bersih dan buang semua sisa-sisa sayuran yang sudah layu atau yang tidak terpakai lagi. Untuk di akhir video mau ucapan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengikuti kegiatan emak belanja mingguan, food preparation, dan berbagi tips cara menyimpan sayuran selama 1 minggu. Sampai jumpa di vlog emak berikutnya. Terima kasih.